Pernah nggak sih kalian lihat video-video viral yang isinya orang-orang malah sibuk menjarah saat ada kecelakaan? Atau mungkin tawuran yang masih jadi budaya turun-temurun? Belum lagi anak muda yang lebih fokus ke urusan percintaan dibanding pendidikan. Nah, ini tuh bukan cuma fenomena sosial biasa, tapi ini jadi salah satu bukti kalau SDM kita masih jauh dari kata unggul. Di era globalisasi kayak sekarang, sumber daya manusia alias SDM itu jadi faktor utama yang menentukan maju atau mundurnya suatu negara. Lihat aja Jepang, Korea Selatan, dan Jerman. Negara-negara ini nggak punya banyak sumber daya alam sebanyak Indonesia. Tapi kenapa mereka bisa jadi negara maju? Jawabannya simple, yaitu karena mereka punya SDM yang unggul. Pertanyaannya, kenapa sih kok SDM kita masih tertinggal? Yuk kita bahas lebih dalam. SDM itu ibarat mesin utama dari sebuah negara. Tanpa SDM yang berkualitas, sumber daya alam sebanyak apapun nggak akan bisa diolah dengan maksimal. Misalnya aja, kita punya tambang emas terbesar di dunia, tapi kalau yang kerja nggak punya skill atau malah korup, ya hasilnya percuma. Coba bandingkan dengan Jepang, negara yang hampir nggak punya sumber daya alam, tapi ekonominya kuat karena mereka investasi besar-besaran di pendidikan dan teknologi. Nah, kenapa SDM kita masih rendah? Ada beberapa alasan utama. Pertama, pendidikan kita masih banyak bolongnya. Banyak sekolah yang fasilitasnya minim, kualitas guru yang kurang maksimal, dan sistem pendidikan yang lebih fokus ke teori dibanding praktik. Kedua, budaya malas belajar dan lebih milih hiburan instan. Banyak anak muda lebih tertarik rebahan sambil scroll TikTok daripada baca buku atau belajar skill baru. Ketiga, mentalitas yang masih kurang disiplin dan gampang nyerah. Banyak yang lebih milih jalur cepat kayak judi online atau kerja serabutan daripada bangun karir yang jelas. Dan juga banyak banget faktor sosial yang bikin SDM kita jalan di tempat. Contohnya, judi online yang makin marak dan bikin generasi muda malas kerja karena pengen kaya instan. Terus, budaya tawuran yang nggak ada habisnya, ini bukan sekadar masalah gengsi, tapi juga bukti kalau banyak anak muda nggak diarahkan ke hal yang lebih positif. Nggak lupa juga budaya konsumtif yang bikin banyak orang lebih fokus ke gaya hidup ketimbang investasi diri. Sekarang, coba kita bandingin dengan negara-negara yang udah maju. Seperti Jepang misalnya. Mereka terkenal dengan budaya kerja keras, disiplin, dan dedikasi tinggi. Anak-anak sekolah di sana dididik buat mandiri sejak kecil. Di Finlandia, sistem pendidikan mereka berbasis critical thinking dan eksplorasi, bukan cuma sekadar hafalan. Di Jerman, budaya kerja sangat terstruktur dan nggak ada istilahnya males-malesan. Mereka tahu kalau kunci kemajuan bangsa ada di investasi SDM. Jadi, apa yang bisa kita lakukan biar SDM Indonesia nggak tertinggal terus? Pertama, mulai dari diri sendiri. Upgrade skill, jangan malas belajar, dan selalu cari peluang. Kedua, ini buat pemerintah. Fokus ke pendidikan yang lebih berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman. Ketiga, ubah pola pikir masyarakat tentang kerja keras dan kesuksesan. Nggak ada yang instan di dunia ini, semuanya butuh proses. Jadi, kalau kita pengen Indonesia maju, SDM harus jadi prioritas utama. Tanpa SDM berkualitas, kita cuma bakal jadi negara kaya sumber daya alam, tapi miskin inovasi. Gimana menurut kalian? Apa kita bisa berubah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you on the next video.